yang nasal kanul yang seperti ini ya, ini namanya nasal kanul, atau yang bentuk masker atau sungkup. Nah, seperti ini ya. Nah, itu. Ada yang kalau yang seperti ini biasanya memang pasien sangat kekurangan oksigen ya. Nanti biasanya kita akan pakai itu apa itu sing Jawa itu anu terus saturasi oksigen ini apa namanya ya namanya apa sing apa yang macam itu. Oh ini nasal. Nasal itu yang bentuknya seperti ini. Jadi nasal itu mungkin bisa datang hidung. Nah, ini nasal kanul. Sing kedua masker atau sungkup. Masker atau sungkup. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau ini yang nasal ini biasanya untuk konsentrasi yang rendah. Jadi antara 1 sampai 5 liter. Kalau yang sudah di atas 1 sampai di atas 5 itu kita pakai yang cukup. Karena dari pasien butuh konsentrasi oksigen yang lebih tinggi karena mungkin sangat kekurangan oksigen. Nah, kalau nanti mungkin saat merawat biasanya pasien itu masih terpasang oksigen tapi dia konsentrasi rendah, jadi lebih banyak yang pakai nasal kanul seperti ini. Nah, nanti saya praktekkan cara memakainya seperti apa. Jika terpaksanya memakai yang ini sungguh, ini contohnya yang untuk anak ya Bu, yang dewasa bisa lagi ya. Nah, jika terpaksa pakai sungguh, memang kita harus ada ini. Bu, yang untuk mengetahui saturasi oksigen itu, cek saturasi namanya Bu, ayo. Oximeter. Oximetri. Nah, itu yang ini bukan tidak dibawakan saya. Jadi dicekkan di sini nanti kalau kita normal mungkin 99, 100, 98 itu kita normal dalam keadaan seperti ini. Nah, tapi mungkin di pasien ada yang di bawah 90, nah itu yang perlu oksigenasi. Ya, kalau pasien dengan dia memang sakitnya dengan nafas di bawah 90 itu biasanya sudah ini saya maksimalnya dia 95 itu dia sudah bisa sampai seperti 95 itu dia sudah istilah kapasitas oksigennya dia yang diperlukan segitu. Jadi nggak perlu panik ya kalau memang dia pasien dengan istilahnya habis gak bernafas, dia keluhannya batuk mengi seperti itu biasanya memang nggak harus sampai 100. Alhamdulillah dengan oksigen sampai 100 itu berarti kita pertahankan ya. Kalau yang 95 berarti memang harus pakai oksigen. Kalau kita ini tuh tapi tergantung pasiennya ya. Sakitnya pasien itu apa? Berarti setiap pasien itu beda-beda. Beda-beda Bu. Kalau kita normal kayak gini ya, 98, 97 ke atas lah kita itu masih normal. Kalau kita kan karena normal ya. Sampai kalau aku sebenarnya memang harus gitu. Kalau itu normal. Kalau pasien katakanlah ini pasien dengan stroke, dia terpasang NGT, terpasang biasanya kan pasien pulang itu yang lalu banyak ya. Ini selang makan sama selang habis. Nah itu atau mungkin kalau nanti ada tambahan dan itu mungkin tambah seperti itu ya. Nah itu biasanya kecukupan oksigen itu jadi kita ini untuk home care itu kita sarankan sediakan oksigen supaya kalau nanti terjadi kegawatan itu bisa langsung sementara bisa kita tangani seperti itu, kita berikan pertolongan. Jadi kalau memang harusnya ada persediaan oksimetri ada, tensi ada, jadi kita tahu kondisi pasien kita sebenarnya seperti apa. Ya, jadi kalau nanti ditanya sama yang punya pasien, kita tahu tensinya di mana, ini di mana, kita bisa memberikan ini penjelasan. Ya, jadi kalau mau masalah oksigen lebih bagus yang ini daripada yang itu ya. Bukan masalah kebutuhan sesuai pasiennya. Sesuai pasiennya. Kebutuhan itu, jadi kalau kita pakai oximetri, ini 95. Kita pakaikan nasal kanul dulu. Tapi kalau begitu kita
oksigen, pakai oximetri, kok ini di bawah 80. Nah itu mungkin kita perlu yang konsentrasi yang tinggi, karena harus mencukupi dulu, karena kan kalau otak ya, terutama otak kekurangan oksigen itu bahaya ya, nanti bisa terjadi kematian di otaknya. Nah itu, jadi kalau kita punya saturasi itu memang kalau kita belum punya yang cukup, adanya nasul, pakaikan nasul nasal kanul dulu, enggak apa, pakai yang 5 liter per menit. Itu yang ini hanya bisa maksimal ya, 5 liter per menit. Tapi kalau ada yang model sungkup perlu yang besar, itu yang pakai yang sungkup yang masker. Ini bisa sampai 10 liter per menit. Ya, oke. Cara masaknya sudah ada yang tahu? Belum. Oh, ini belum. Ini yang sudah pernah, ini yang sudah pernah merawat. Ini yang belum ya. Oke. Cara memasaknya ya, ini biasanya kita masih ini ya Bu, utuh kayak gini ya. Ini satu pasien satu, misalkan ya. Oke, satu. Jadi tidak berganti-ganti pasien. Jadi ini memang tidak diredius, tapi sekali satu kali perawatan, tapi yang pulang ya satu pasien. Oke, yang pertama kita cek oksigennya dulu ya Bu. Nah ini kita cek oksigennya, kita lihat skalanya ini. Kalau ini kan hanya sekitar 250 isinya ya Bu, isinya. Ini kita lihat, oh ini ada isinya, nggak tahu di nol berarti dia habis. Jadi kita lihat, kalau kita buka, ini buka ini buka yang naik enggak, kalau enggak berarti sudah habis. Nah ini ada sini yang kurang dari 100. Terus ini humidifier tujuannya untuk menyebabkan saat pasien itu terpasang oksigen ya, jadi dia tidak kebal. Tapi sekarang pun model yang keren banyak, jadi tidak perlu pakai air ini ada sekarang. Jadi kalau nanti di rumah sakit ketemu yang tidak pakai air tidak apa-apa. Kalau mau pakai air tidak boleh. Airnya harus khusus ya. Airnya namanya Aquades. Kalau ini kan NaCl. Ya. Aquades itu yang putih. Yang ini gambarnya putih. Kalau ini kan ada. Jadi kalau tiap pakai, kalau terpaksanya tidak punya, boleh pakai aqua yang baru, jangan yang pulang. Aqua yang masih kemasan. Nah itu boleh pakai itu. Terus seberapa? Ini ada levelnya. Maksimalnya harus sebatas ini untuk memberikan airnya. Jadi sebelum masakan mungkin dicek dulu semuanya. Jadi batas air itu hanya ini. Semua humidifier pasti ada ininya ya. Jadi jangan lebih, kalau lebih nanti muka tidak digunakan. Terus ini skala yang kita gunakan. Itu pengaturnya di sini. Ini untuk naikkan, turunkan. Nah, mulai dari bawah dan ini ya. Nah, ini sudah kita cek semua, sudah bisa berfungsi. Setelah itu kalau posisi lagi, kalau ini caranya ini. Kalau sudah mau habis Bu, ini sudah. Kalau masih separuh enggak apa-apa. Dipakai namanya apa? Humidifier. Ya, untuk pelembab Bu, cara gantinya ini. Tinggal ini kita pegang atas bawah. Ini kita buka seperti ini. Nah, ini baru kita tambahkan airnya. Kalau sudah sesuai levelnya, baru kita pasang lagi. Kalau yang jenis kering berarti nggak ada. Yang kering nggak ada, nggak pakai ini Bu, nggak pakai air. Iya. Berarti cuma yang di atas. Kalau ini nanti untuk mengatur, kita mau diberikan berapa liter per menit ke pasiennya, ya. Kalau sudah kering juga sama, nggak pakai ini, cuma ada ini. Semua satu set ini Bu. Ini satu set. Kalau yang jenis kering itu cuma nggak pakai air. Nah, bedanya hanya nggak pakai air. Ya, jadi kalau pasien tidak terlalu ini ya, kering sekali, tidak pakai air nggak apa-apa. Karena
ini kan tujuannya hanya melembabkan, kan pakai lama-lama itu sering di tenggorokannya itu. Nah itu untuk melembabkan ini pakai air. Tahu Mbak? Saya mau tanya ya, skala itu buat ngatur menitannya atau gimana? Ini untuk oksigen yang masuk itu liter per menitnya. Oh, berarti itu apa namanya, yang masuk di oksigennya ya benar. Tekanan. Oh iya. Ini sebagai pengatur. Jadi kalau nanti kita mau berapa liter, ini tinggal diputar ke kiri. Nah, mematikan putar ke kanan. Nah ini. Kalau udah dipakai, itu yang 1, 2 itu maksudnya gimana? 1, 2 itu ini 1. Ini 1 ini ya. Ini 1 liter per menit. Jadi kita pakai yang nasal kanul. Ya, pakai yang nasal. Jadi yang nasal itu kita hanya boleh maksimal yang sampai 5. Kalau di atasnya 5, biasanya kita pakai yang 10. Ini maksimalnya bisa sampai 15. 15 itu biasanya kalau pasien yang gagal napas ya gagal napas itu biasanya nggak dirawat, tapi dirawatnya di rumah sakit. Yang saturasinya di bawah 90. Iya, bisa dibawanya lagi Bu. Kalau kita ketemu pasien ini, biasanya kita pakai, kan ada pemeriksaan untuk menentukan itu namanya AGD, analisa gas, tapi itu biasanya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, kecuali memanggil dari tim rumah sakit untuk mengecekkan itu. Itu sudah kita cek ya Bu. Cara masaknya ini kita ambil ya, dibuka nasal kanulnya. Setelah itu kalau mau ini ya, supaya tidak kering, kita boleh oleskan jeli. Nah, jeli kita ambil secukupnya, kita oleskan di sekitar ini yang nanti masuk ke hidung pasien. Tapi misalkan Bu, nggak ada jeli diganti sama baby oil itu boleh, tidak apa-apa, karena ini tujuannya untuk supaya tidak iritasi. Iya. Karena kadang kan kalau terpasang lama itu ini lancar gitu. Ini yang disambungkan yang ini ya Bu. Ya. Nah ini kita sambungkan. Ini seperti ini sampai kenceng. Nah setelah itu terus kita cek dulu ininya pakai punggung tangan. Kalau kita sudah merasakan silit-silit, nah ini ya. Nah mungkin kalau yang sudah pernah merasa ini, ada Bu yang silit-silit? Iya. Semua ini itu dua di anak asin. Ya, ini berarti sudah terasa, baru kita pasangkan ke pasien ya. Ini Bapak, saya pasang oksigen. Nah, kan kalau pasien pun tidak sadar, kita ajak komunikasi ya Pak Ibu ya. Katakanlah kita mau membersihkan mulutnya, memberikan makan, apa itu kita harus komunikasi. Kalau pasien tidak sadar, ya. Ini ini saya bagaimana? Dia mau ada situ bukan lebar. Ini gini ya cara masaknya. Nah ini pasangkan di 2 lubang hidung. Nah ini terus kita taruh di bawah telinga. Nah, ini ada penguncinya Bu ya. Nah ini kita tinggal atur seperti ini. Biar kalau pasien tidur tidak mengganjal di kepalanya. Biar tidak lepas-lepas, boleh kita pakai plester di sini. Tapi kalau bisa ini kita harus amati kalau memang sudah kotor diganti. Ya, karena memang kadang terus membuat iritasi juga bisa. Mungkin kalau hanya pasiennya mungkin tidak banyak bergerak, mungkin 1 cukup ya Bu ya. Nah, kalau pasiennya agak aktif, mungkin gerak-gerak boleh dua-duanya ya. Setelah itu ini baru kita naik ke ini atur ya. Sesuai ini. Setelah kita berikan 3 liter per menit. Nah ini kalau pakai air ini ada gelombang
Tapi kalau enggak ada ya. Kalau enggak ada ini enggak ada. Ini kita berikan mungkin setiap hari kalau memang 24 jam ya. Kan kita biasanya merawat itu kalau merawat itu kan kita 24 jam ya Bu ya. Ibu kan kalau menunggu pasien itu pasti 1 kali 24 jam. Mungkin 1 minggu lebih dari sehari ya Bu ya. Nah itu usahakan tiap hari itu kita rasain. Jadi tahu saturasi oksigennya, tensinya sekian, ini sekian. Kadang kan seorang majikan yang perfect itu kadang minta aja. Nah itu Makanya nanti kalau misalnya yang ingin sebenarnya kalau kita ada bentuknya misalnya nggak malut yang sering tapi apa enggak bahaya berarti? Enggak bahaya. Tapi kalau keluarga bisa tiap hari mungkin seringnya melihat yang terpakai ini pakai aja. Kalau ada aquades ya namanya airnya ini. Kalau nggak ada ya aqua atau mungkin minum tapi yang masih terseger itu boleh itu. Karena yang kita bisa minum itu loh mau aqua mau fit mineral dan apa itu boleh semua. Pakai itu aja karena kadang ini ya kok itu daripada ini Kalau air bisa nggak boleh? boleh tapi yang dingin. Jadi katakanlah dengan rebus air ya sudah dikasih di wadah gitu, ini dijamin itu bersih kan untuk minum kita juga sama kok Bu itu dengan ini. Aquades pun sama seperti memang kita nggak minum kalau aquades, tapi kalau ini boleh dengan air matang tapi yang dingin, jangan yang panas Bu, nanti melonjak. Ya, terus air kemasan itu insya Allah karena itu jadi kita langsung minum itu tubuh tidak masalah. Ya. Kalau saya sarankan sih daripada nanti ini pakai aja yang air juga dipakai. Ya, karena kebanyakan orang oksigennya enggak itu Mbak, akhirnya tinggi ya. Terus mending pakai air aja. Ya. Tabungnya ada yang kecil ada yang besar. Kalau di rumah sakit kan kita sentral. Iya, kalau di rumah biasanya tabungnya itu sebelum habis nanti sampaikan ke ini ya. Kalau memang pasien masih maintenance itu pakai oksigen terus. Nah itu sebelum habis disampaikan sudah mau habis, tolong diberikan seperti itu dan oksigenasi pasien itu tetap terjaga. Oke, itu yang nasal ya. Jadi kalau misalnya penuh kan mentok sini juga sini. Ini Bu sampai 2 ini. Ya. Ini yang nasal. Kalau yang cukup pemakaiannya sama. Bu, kalau untuk pengecekan saturasi oksigen itu paling baik itu dilakukan di waktu apa? Kalau waktu sebenarnya enggak lihat kondisi pasien. Kalau pasien kok agak berselang. Soalnya saya itu pernah punya pasien yang setiap hari setiap hari harus dicek saturasi oksigen itu setiap pagi. Jadi pagi itu rutinitasnya itu cek tensi, bukan sains semua ya, tensi, nadi, suhu, terus cek gula darah sekalian, terus nanti sekalian penyuntikan insulin. Itu kalau yang 1 kali 24 jam. Ya kan ada yang mintanya 3 kali. Nah, 3 kali itu pagi, nanti siang sama malam. Ada yang seperti itu. Tergantung dari pengennya jenengan ngecek tiap apa. Tergantung ini. Kalau kondisi pasien stabil mungkin bisa 1 kali 24 jam untuk pengecekan saturasi. Tapi kalau kok pasiennya mungkin kadang batuk itu terus dia tersegal-segal. Nah, kalau dia sudah reda kita cek boleh seperti itu. Nah, untuk pemakaian pemberian oksigennya itu Bu, kadang kan ada pasien yang sehat terus tiba-tiba batuk itu harus dipasangin oksigen. Nah, itu kita maksud saya dari pihak keluarganya tuh itu dikasih oksigen. Nah, itu ada minimal menitannya enggak kita ngasih oksigennya itu? Kalau dari sesuai aturan, maksud saya kan kalau yang namanya pamukti itu kan kita ada pedomannya gitu loh Bu, nggak cuma nurutin yang dari keluarga
pasien gitu. Kalau makanya Mbak sebelum Iya. dipasang itu kita saturasi dulu. Iya. Enggak apa-apa Bu, ini oksigennya masih bapak Iya, atau Ibu iya. masih normal Iya. 99. Tapi kalau sudah di bawah kita 95, Di bawah itu sudah di bawah 90 atau 95. Iya. 90 kadang kan orang kadang kita pun seperti ini bisa. Tahu dicek 25. Nah, itu mungkin kita ambil oksigen darahnya nanti dia akan kembali. Nah, kalau orang loh kita. Tapi kalau pasien kan kadang kenaikan naik turunnya kita nggak ngerti. Iya. Kalau memang di bawah 95, nggak apa Bu, Mbak pakaikan nasal Iya, 1 pakai jam. nasal. Kita observasi setengah jam dilihat udah naik belum. Jadi enggak, kalau dia hanya maintenance itu maksudnya kalau maintenance itu kan dia 24 jam dipakai. Iya. Tapi kalau hanya untuk membantu mengembalikan oksigen itu sesuai kebutuhan. Jadi enggak harus ini. Kalau sudah kita berikan oksigen 1 jam, oh ini udah naik Bu. Kita pertahankan dulu mungkin 1-2 jam membaik, lepas aja. Kadang kan kita baru makain 10 menit aja kan kita Udah naik. Berarti itu misalkan kita lepas itu udah enggak apa-apa. Yang penting nanti saat kita cek lagi. Oh ya. Nah, jadi kan itu biasanya 24 jam ya Mbak, karena istilahnya di tempat di meja pasien. Iya. Nah, Soalnya dari pengalaman saya itu kan setiap keluarga pasien itu punya pendapat sendiri-sendiri. Iya. Jadi maksud saya tuh yang namanya pramukti kita ada patokannya gitu loh. Jadi nggak sesuai asal kebutuhan. kebutuhan nggak asal-asalan gitu. Iya. Karena ada keluarga yang ngasih over gitu kan juga ada kan Bu. Ya, saya paham kok seperti itu. Di rumah sakit juga seperti itu. Oh, iya. Kadang kita lebih enak kalau di rumah sakit itu maintenance. Iya. Maintenance itu kita pasang terus. Iya. Ya pagi kita cek. Oh ini saturasinya baik. Kalau memang kan biasanya penyapihan itu satu kali 24 jam dia lepas oksigen. Di rumah sakit itu dia bagus sudah ada penurunan saturasi, biasanya boleh pulang. Ya kalau di rumah ya itu 1/4 jam kita cek lagi, oh ini udah mulai baik, udah baik kok Bu, enggak apa-apa. Saya lepas oksigennya seperti itu. Nanti kalau dia ada keluar lagi, enggak apa dipasang lagi ya. Iya, seperti itu. Ya, ya memang tergantung. Sebenarnya mikir, Mbak pokoknya harus ini ya enggak apa-apa. Namanya juga mereka yang bayar kita. Kalau yang sunggup ini ya, sama ini. Terus kita pasangkan. Ini menutup dari dagu sampai menutupi di atas hidung. Terus ini ada talinya. Ini saya sendiri kalau kasih masak sendiri. Kadang pasien sok rewel itu dilepas malam nggih. Kadang pasien itu lagi ini ditakut jantung. Iya, karena ini enggak nyaman Bu memang kalau untuk pasien. Kalau memang kebutuhannya cukup, ada pakai nasal aja karena memang ini kalau jenenge yang memang dia memang butuh banyak. Ya. Ini sama ya Bu ya tadi, tingkat aja. Nah, kalau ini mungkin tidak perlu diplaster karena ini sudah lebih kencang ya. Nah, ini kita berikan bisa di atas ini ya 5. Di atas 5, jadi biasanya ininya agak kencang. Nah, ini 10 ya. Oke, nah kita ini 8 liter per menit. Nah, seperti ini. Ini lebih nanti akan lebih banyak mengganti kalau yang ini karena kalau saya aja lebih cepat habis istilahnya. Iya. Kalau yang seperti ini memang sininya harus banyak. Apa ya? Kalau ini apa yang ini kalau untuk sunggup di atas 6 Bu. Kebutuhannya di atas 6 karena mungkin saat kita oksimetri saturasinya di bawah 90 seperti itu. Iya, di atas 6. Ya, di atas 6 ini Bu. 6 sampai 10. Nanti 1 jam kita pasang, kita cek saturasinya lagi. Kalau sudah mulai naik, kita pertahankan sampai bisa mendekati agak normal. Katakanlah di atas 95, 96 gitu. Baru nanti kalau bisa dalam 24 jam dia stabil situ, yang boleh kita turunkan ini Bu. Tapi katakanlah kita pakai 10.
hari pertama kok baik. Mungkin karena kalau hanya tabung yang segini boros. Kalau yang pakai yang ini suhu, iya, yang segini aja itu boros. Itu kan isinya hanya 3.000 paling maksimal ya. Jadi kalau ini kan hanya 500. Jadi ini kalau pakai ini 6 liter itu paling gak ada 1 jam. Iya, karena memang butuh konsentrasi yang tinggi itu memang biasanya jarang kalau yang benar rawat semua. Ya biasanya, biasanya yang nasal. Ini ya Bu ya. Ya, terus satu lagi saya ajarkan untuk nebulizer atau memberikan ini obat pengencer dahak. Ini namanya nebu ya, pernah nebu ya? Nah ini alatnya gede ya Bu, ada bentuknya seperti ini, terus ini untuk obatnya. Obatnya nanti tergantung, biasanya bentuknya sudah dimasang, tinggal beli satu-satu itu 2 macam, atau mungkin diencerkan dengan NaCl. Kalau sudah masuk semua, kita tutup seperti ini, terus kita sambungkan dengan ini ya, ini nebulizer atau apa jenisnya diuap ya untuk pengencer dahak. Alatnya tergantung ya. Kalau ini modelnya kecil, ini dihubungkan dengan listrik. Kalau yang mau cepat tuh dengan listrik. Ya, listrik seperti ini disambungkan powernya. Ini punya Eonron. Ini dicolokkan, terus yang ini salah satu di obat, satunya di mesin. Iya. Nah, setelah itu ini obatnya sudah ada, kita pasangkan. Tapi obatnya cair ya? Pasti cair, pasti. Ini kita pasangkan ini ya Bu, ini karena kecil jadinya sama seperti pakai sungkup dari dagu sampai ke hidung. Setelah itu baru ini di on off kan. Nanti akan ini situ terus ada uap yang keluar. Itu yang pasien suruh menghirup. Itu namanya nebulizer atau memberikan obat melalui yang inhalasi atau yang dihirup. Sampai obatnya habis. Obatnya habis itu. Kalau pasiennya tidak tahan, boleh dijeda. Bisa kan sekali obat itu masuk ya, masuk. Tapi kalau mungkin masih ada yang nanti lagi, mungkin dijeda setengah jam. Ya, biasanya ini diberikan ada yang paling 4 kali sehari. Bisa. Ini karena kan ini untuk uapnya yang dihirup pasien. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ini kan tadi dari sini masuk terus dihirup sama pasien untuk melonggarkan saluran nafas. Ya, dan juga untuk dahak. Bisa supaya bisa pasien mengeluarkan dahak. Ini. Biasanya nanti akan satu rangkaian kalau pasiennya terpasang oksigen, bisa juga dengan diminta untuk nebulizer atau menguap. Oke, seperti itu. Terima kasih ya Bu ya. Sudah ini. Semoga ini bermanfaat ya Bu ya. Monggo silakan ke tempat